Hai semuanya, nama saya Leni Amelia. Saya akan memaparkan materi psikologi kepribadian yang berkaitan dengan teorinya Abraham Maslow. Holisme dan humanisme. Humanisme adalah pandangan filosofis yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat dari eksistensi manusia. Filosofi ini menekankan kebebasan, keadilan, empati, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai inti dari kehidupan yang bermakna. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam memahami perilaku manusia, terutama dalam psikologi modern. Mari kita mulai dengan memahami siapa Abraham Maslow dan bagaimana teorinya memberikan pengaruh besar dalam ilmu psikologi. Nah, teman-teman bertanya, apa yang membuat hidup teman-teman ini bermakna? Apa yang mendorong untuk kita mencapai potensi terbaik dalam diri kita? Nah, Abraham Maslow, seorang psikolog ternama, menawarkan jawabannya melalui teori humanistiknya yang revolusioner. Jadi, teori humanistik Abraham Maslow ini percaya kalau kita semua punya potensi untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, kayak pohon yang tumbuh tinggi dan kuat. Dia bilang kita punya kebutuhan-kebutuhan kayak tangga, mulai dari yang paling dasar, kayak makan dan tidur, sampai kebutuhan untuk berkembang dan berkarya. Maslow yakin kalau kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, kita bisa mencapai puncak potensi diri kita, jadi orang yang kreatif, bahagia, dan berguna. Abraham Maslow adalah seorang psikolog humanistik yang terkenal dengan hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia memiliki kebutuhan yang berjenjang melalui dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Namun, apa itu holisme dalam konteks teori Maslow? Holisme berarti melihat manusia satu kesatuan yang utuh, bukan sekedar kumpulan bagian yang terpisah. Nah, dengan pendekatan ini, Maslow menekankan bahwa setiap individu dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Maslow percaya bahwa manusia pada dasarnya itu emang baik dan memiliki potensi untuk berkembang menuju aktualisasi diri mereka masing-masing. Ia menentang pandangan psikologi tradisional yang fokus pada penyakit mental dan perilaku menyimpang. Nah, Maslow berpendapat bahwa kita semua memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai puncak potensi diri. Teori Maslow dikenal dengan hierarki kebutuhan, yang digambarkan sebagai piramida. Nah, di dasar piramida terdapat kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tidur. Contohnya, ketika seseorang tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makan, maka cenderung tidak mampu fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi, seperti harga diri dan aktualisasi diri. Nah, pendekatan holistik ini membantu kita memahami kompleksitasi manusia secara menyeluruh. Di atasnya terdapat kebutuhan keamanan, rasa aman, dan stabilitas. Selanjutnya, kebutuhan sosial seperti rasa memiliki, ingin dicintai, dan kasih sayang. Kemudian, kebutuhan penghargaan seperti rasa percaya diri dan harga diri. Dan di puncak piramida terdapat kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mencapai potensi yang sungguh-sungguh. Nah, Maslow menekankan bahwa kebutuhan ini tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dapat fokus pada kebutuhan di tingkat tinggi. Nah, misalnya, seorang yang kelaparan tidak akan dapat fokus pada kebutuhan sosial atau aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang berkelanjutan. Seperti mendaki gunung, kita harus terus belajar mencapai puncaknya. Namun, perjalanan itu sendiri penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Menurut Maslow, orang-orang yang telah mencapai aktualisasi diri, mereka memiliki karakteristik seperti kreativitas. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara original dan inovatif. Mereka tidak takut untuk mengekspresikan diri dengan jujur dan spontan. Nah, penerimaan diri. Mereka lebih menerima diri mereka sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang mereka punya. Kebebasan. Mereka tidak terikat oleh norma-norma sosial yang membatasi diri mereka. Nah, mereka juga hidup sesuai dengan nilai dan prinsip mereka sendiri. Teori Maslow ini memberikan kita harapan dan motivasi untuk mencapai potensi terbaik diri kita dengan memahami kebutuhan dasar dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan di setiap tingkatannya.
kita dapat melangkah menuju puncak aktualisasi diri yang kita inginkan. Meskipun teori Maslow ini telah dikritik karena terlalu idealis dan tidak dapat diterapkan secara universal, namun teori ini tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk hidup lebih bermakna dan mencapai potensi terbaik dirinya. Semoga video pemaparan materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Salam hangat, semoga teman-teman selalu sukses dalam mencapai puncak aktualisasi diri.